semua, perkenalkan nama saya Rita Evalina Butar-Butar. Di sini saya akan membuat video praktek pembelajaran pengambilan spesimen darah arteri, di mana spesimen ini digunakan untuk pemeriksaan AGD, analisis gas darah, atau juga sering disebut arterial blood gas analysis. Tujuan dari pemeriksaan AGD ini yang pertama untuk mengukur kadar pH darah, apakah darah terlalu asam atau terlalu basah. Yang kedua untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah. Yang ketiga untuk mengukur kadar karbon dioksida di dalam darah. AGD ini diberikan pada pasien, dilakukan pada pasien yang mengalami masalah saluran pernapasan dan shock. Kontraindikasi dari pengambilan spesimen darah ini adalah pasien yang mengalami amputasi dan pasien yang mengalami luka bakar. Baik alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada bak instrumen steril, ada spuit, kita menggunakan spuit ukuran 3 cc, ada heparin, kita untuk sebagai antikoagulan, ada plester untuk fiksasi, ada karet ini kita gunakan ketika spesimen darah sudah diambil, kita taruh di sini supaya tidak terjadi difusi, ada gunting untuk menggunting plester, ada kasa steril, ada alcohol swab untuk desinfektan, ada nirbekan sebagai untuk tempat sampah, ada perlap ketika darah bercecer, ada bantalan untuk memposisikan tangan hiperekstensi, ada handscoon, dan ada label nanti diberikan ditempelkan di spuit supaya tidak terjadi kesalahan nanti ketika diberikan ke petugas lab. Selanjutnya kita memeriksa status klien, apakah klien itu orang yang akan kita berikan tindakan tersebut supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemberian tindakan. Selanjutnya kita ke klien untuk memastikan klien dan meminta persetujuan kepada klien. Permisi Ibu, selamat pagi. Pagi suster. Perkenalkan, saya Suster Rita. Di sini Suster bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Apakah benar ini dengan Ibu Nona S? Benar suster. Saya bisa lihat pergelangan ini, gelang pasiennya Bu. Oh betul ya Bu. Bagaimana keadaannya hari ini Bu? Masih agak sedikit pusing, batuk, sesak suster. Bu, Suster di sini bertugas untuk mengambil spesimen darah arteri Ibu. Nanti itu diambil di sini di arteri brachialis Ibu. Tujuannya itu untuk memeriksa analisis gas darah Ibu, di mana tujuan dari AGD ini untuk memeriksa kadar oksigen di dalam darah Ibu, kadar pH di dalam darah Ibu, dan kadar karbon dioksida di dalam darah Ibu. Nanti pengambilan darah arteri ini mungkin akan sedikit sakit. Apakah Ibu bisa tahan? Kira-kira nanti tindakan ini kira-kira memakan waktu 15 menit sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia suster. Baik Ibu, Suster akan bawa alat dan bahannya dulu. Permisi. Sebelum kita ke pasien, kita cuci tangan dulu dengan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita ke pasien dan membawa alat. Misi Bu, seperti janji kita tadi, kita mulai ya Ibu. Ya suster. Kita persiapkan pasien. Permisi ya Ibu, supaya nanti selimutnya tidak kena darah ya Ibu. Permisi Bu. Setelah itu kita pasang perlak. Permisi Bu. Setelah itu kita pasang bantalan supaya memposisikan tangan pasien hiperekstensi. Selanjutnya kita pakai handscoon. Kita bisa pakai juga handscoon besi ataupun handscoon steril.
ambil spuit yang 3 cc. Ya. Kita ambil heparin kira-kira sampai 0,5 cc. Setelah itu heparin tarik untuk membasahi tabung spuit. Setelah itu dorong kembali heparin ke dalam. Selanjutnya kita raba arteri radialis. Kita lakukan Allen test. Allen test itu ibu bisa mengepal tangannya dengan jempolnya di dalam, kira-kira dikepal selama 10 detik sambil kita menekan-nekan di mana denyut arteri yang paling kuat. Di situ kita akan melakukan tindakan tersebut. Ibu bisa buka tangannya, lepaskan tangan genggamannya pelan-pelan. Jika keadaan merahnya kembali lebih cepat, kurang dari 7 detik, berarti Allen test positif dan dapat dilakukan tindakan. Setelah itu kita lakukan desinfektan di daerah yang akan kita lakukan penyuntikan, pengambilan darahnya. Kita lakukan secara sirkuler. Setelah kita tadi sudah melakukan desinfektan, kita lakukan penyuntikan. Kita lakukan penyuntikan dengan kepala jarum di atas. Kita melakukan penyuntikannya ini di arteri radialis dengan sudut 40 derajat. Setelah itu nanti spuit ini akan terdorong ke atas karena tekanan daerah darah arteri ini kuat. Ibu, jika nanti ibu merasa sakit, ibu bisa tarik nafas. Setelah 3 cc, darah 3 cc, kita tarik spuit sambil kita taruh lakukan penekanan dengan kasa steril. Ya, kita tarik. Kita lakukan penekanan di sini kira-kira 5-10 menit. Ibu bisa tekan di sini. Selanjutnya kita taruh spesimen darah ini ke karet ini supaya tidak terjadi reaksi anaerob dan tidak terjadi reaksi difusi. Setelah itu kita lakukan Setelah itu kita lakukan fiksasi. Tekan, ibu bisa tekan. Setelah itu kita bereskan alat. Miss ibu. Kita rapikan pasien. Ya, Bu. Kita lepas handphone. Kita cuci tangan kembali.
Setelah itu kita beri label pada spesimen darah supaya tidak terjadi kesalahan nanti di lab. Kita tulis identitas pasien, nama, umur, nomor rekam mediknya. Setelah itu spesimen darah ini kita kasih ke lab. Segera diberikan ke lab. Selanjutnya kita lakukan evaluasi kepada pasien, respon pasien terhadap tindakan yang tadi kita berikan. Ibu, bagaimana perasaan ibu tadi? Apakah masih ada rasa nyeri? Masih ada sedikit-sedikit. Iya ibu, itu biasa karena diambil dari darah arterinya ya ibu. Suster kan sudah sedikit lagi mau keluar nih ibu. Apakah ibu ada butuh sesuatu? Tidak lagi suster. Nanti kan suster kira-kira nanti datang 1 jam lagi akan mengantar hasil lab pemeriksaan analisis gas darahnya dan sekalian memberikan obat kepada ibu. Kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang ibu butuhkan, suster permisi ya ibu. Terima kasih atas kerjasamanya ibu. Selamat pagi. Pagi suster. Setelah kita sudah selesai memberikan tindakan pada pasien, kita melakukan pendokumentasian. Pendokumentasian ini meliputi hari, tanggal, jam melakukan tindakan tersebut, jenis tindakan yang kita berikan kepada pasien, respon pasien terhadap tindakan tersebut, dan nama perawat yang memberikan tindakan dan tanda tangan supaya ada bukti bahwa kita telah melakukan tindakan tersebut. Baik, cukup sekian video saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.